Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang bertema ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Saya Muhammad Adransyah Lubis, NIM 20400019 dari Fakultas Ekonomi Syariah, ruang Ekonomi Syariah ruang 6. Jadi di sini langsung saja ke materinya. Yang pertama, kita harus mengetahui materi tentang ekonomi, yang dimana ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia secara perorangan maupun kelompok berusaha untuk memenuhi alat kebutuhan yang terbatas adanya. Dan selanjutnya yaitu sumber daya alam, yang dimana sumber daya alam yaitu sesuatu yang disediakan alam pada permukaan maupun di dalam bumi yang mempunyai potensi sebagai alat kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu ekonomi sumber daya alam dapat kita artikan yaitu ekonomi sumber daya alam adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia secara perorangan maupun berkelompok untuk memenuhi kebutuhan menggunakan sumber daya alam baik secara langsung maupun secara tidak langsung pemanfaatannya. Selanjutnya, sumber daya alam dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, yang dimana sumber daya alam dan pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, dalam membicarakan sumber daya alam yang
dikaitkan dengan sistem ekonomi Pancasila tidak terlepas dari adanya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilestarikan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dan secara implisit dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung maksud pemilikan, pengelolaan, dan pengusahaan sumber daya alam oleh individu sangatlah dimungkinkan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Dengan kata lain, bahwa wewenang lembaga non-pemerintah dalam kutip menguasai sumber daya alam di atas bukannya tanpa batas. Negara dan pemerintah mempunyai wewenang untuk menguasai dan bertindak apabila pemilikan atau akibat yang ditimbulkannya mengganggu kepentingan umum. Terusnya, pemilikan yang tanpa batas akan menimbulkan akibat negatif yang merugikan orang-orang banyak. Kepentingan orang banyak atau kepentingan umum harus diletakkan di atas kepentingan individu. Selanjutnya, definisi sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 dapat didefinisikan ekonomi sumber daya alam adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang efisien dan efektif untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memanfaatkan faktor produksi atau sumber daya alam yang efisien dan efektif untuk kepentingan manusia yang berwawasan lingkungan atau memanfaatkan, memelihara, dan mencegah kerusakan lingkungan, yaitu dengan memasukkan
unsur lingkungan dalam perhitungan biaya ekonomi. Selanjutnya, ini ada gambar yang berkaitan antara sektor individu, sektor industri, pertanian dan jasa, serta sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya, ekonomi sumber daya alam, yang dimana tadi sudah saya jelaskan dan kita dengar bersama-sama. Selanjutnya, tentang pembangunan berkelanjutan, yang dimana di sini Mohan Munasinghe berpendapat, yaitu mengatakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan 3 konsep utama. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, ekologi. Dan ketiga, kriteria sosio-kultural. Dan di sini pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi 3 aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, dan aspek lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang yang berkelanjutan. Dan di sini saya membuat gambar, yaitu tentang titik temu antara 3 tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ekonomi sumber daya alam dan lingkungan memperhitungkan yaitu biaya sewa atas penggunaan sumber-sumber alam, baik yang terbaru maupun yang habis terkuras, harus dibagi dengan generasi mendatang. Selanjutnya, pendekatan atas pengurangan stok kekayaan alam. Dan yang ketiga, shadow preaching harus merefleksikan hambatan-hambatan berkelanjutan suplai SDA. Selanjutnya, penekanan pada suplai yang berkelanjutan menjamin bahwa sumber-sumber alam tidak dianggap sebagai barang gratis. Beberapa fungsi lingkungan tidak dapat dinilai dengan nilai moneter, misalnya keragaman hayati. Kemudian, perlu partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan. Dan di sini saya membuat studi kasus di Indonesia, yaitu tahun 1960 GNP Indonesia sampai dari Malaysia
dan Thailand. Saat ini paling rendah di negara ASEAN, padahal sumber daya alam Indonesia kurang lebih dari negara ASEAN lainnya. Dan penyebabnya yang pertama di sini degradasi sumber daya alam akibat kerusakan ekstraktif dan disruptif. Yang kedua, eksternalitas dari kegagalan pasar untuk memberikan gambaran biaya atau harga sesungguhnya kepada pelaku dan pengambil kebijakan. Dan yang ketiga, kegagalan institusional, ketidakjelasan hak kepemilikan atau property right, sumber daya alam dan lingkungan. Yang keempat, kegagalan kebijakan pemerintah atau policy failure, yaitu kebijakan yang diambil justru menimbulkan distorsi atau sinyal yang salah kepada pelaku ekonomi terhadap nilai sesungguhnya dari sumber daya alam dan lingkungan. Contoh, pertambangan. Selanjutnya, sesuai konstitusi dikuasai negara memiliki maupun mengeksplorasi kenyataan dari hulu sampai hilir dilakukan oleh swasta. Selanjutnya, praktek rente ekonomi diperparah oleh KKN, konflik politik, ketimpangan kepentingan, dan kelembagaan ekonomi yang rapuh. Selanjutnya, terjadi konglomerasi, bukan hanya terjadinya kesenjangan kesejahteraan, tetapi juga berakibat pada kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam semata-mata hanya karena pertimbangan bisnis. Solusi yang pertama, menghentikan penjualan bahan mentah, melambangkan strategi ekonomi yang menempatkan sumber daya alam tidak terbarukan sebagai lokomotif perekonomian. Yang ketiga, memutus rantai ekonomi dan pelaku korupsi. Pendekatan sosial ekonomi. Pada dasarnya, pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dampak dengan cara mengoptimalkan dan menggunakan sumber daya sosial ekonomi yang mungkin digunakan. Antara lain, upaya tindakan yang pertama itu melibatkan masyarakat di sekitar proyek untuk berperan aktif dalam kegiatan pengolahan lingkungan. Memprioritaskan penyerapan tentang kerja setempat sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Kompensasi atau ganti rugi atas lahan milik penduduk yang digunakan untuk proyek dengan prinsip saling menguntungkan atau relokasi pola bapak sampai anak angkat, build, operate and transfer, penyertaan modal kooperasi, dan sebagai berikut. Bentuk fasilitas umum kepada masyarakat sekitar proyek sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pemrakarsa. Selanjutnya, menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna mencegah
timbulnya kecemburuan sosial. Selanjutnya, pendekatan institusi, yaitu pendekatan ini pada dasarnya mengolah dampak penting lingkungan dengan memanfaatkan mekanisme kelembagaan yang ada sebagai berikut: kerjasama dan koordinasi dengan instansi-instansi yang berkepentingan dengan pengelolaan lingkungan hidup, penguasaan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan oleh instansi atau pihak yang berwenang, pelaporan hasil pengelolaan lingkungan secara berkala kepada instansi yang berkepentingan. Adapun instrumen ekonomi, itu para pelaku ekonomi menginternalisasi eksternalitas dalam biaya proses produksi atau memasukkan biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya produksi, memberi subsidi kepada pelaku ekonomi bila pencemarannya tidak melewati ambang batas, dan mengenakan pajak apabila pencemarannya melewati ambang batas. Prinsip cost minimum melalui upaya 3R dari tambah 2R pemanfaatan limbah, yaitu Reuse, Recycle, Recovery ditambah Replace and Repair. Dan yang terakhir, terima kasih, dan kita masuk pada bahan diskusi yang dimana apa yang dimaksud dengan ekonomi sumber daya alam, dan yang kedua, apa perbedaan dengan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, dan yang ketiga, apa yang dimaksud pembangunan berkelanjutan dengan keseimbangan 3 aspek utama. Terima kasih.